Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Adi Pratama. Kali ini kita akan membahas untuk dari materi baru, yaitu tentang Superlab CCNA, yang nantinya itu kita akan memiliki 5 bab video ataupun 5 part video, yang dimana kita akan mengerjakan Superlab 1, Superlab 2, 3, 4, dan juga 5. Yang dimana untuk video kali ini adalah video pendahuluan ataupun pembukaan dan juga perkenalan tentang Superlab CCNA. Pada video kali ini nantinya saya akan menjelaskan tentang Superlab di aplikasi Cisco Packet Tracer, yaitu sebuah simulasi jaringan yang dibuat dengan topologi yang lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan latihan jaringan pada biasanya. Melalui proyek Superlab ini nanti kita dapat memahami bagaimana berbagai perangkat jaringan seperti router, switch, dan juga server ataupun serta komputer dapat saling terhubung dan berkomunikasi dalam suatu jaringan yang dinamakan dengan sistem jaringan. Selain itu, nantinya untuk Cisco Packet Tracer juga akan membantu kita untuk belajar merancang, mengkonfigurasi, dan juga menguji jaringan secara virtual tanpa harus menggunakan perangkat aslinya. Dengan adanya simulasi dari topologi jaringan ini, nantinya proses pembelajaran jaringan menjadi akan lebih mudah dipahami karena kita dapat melihat secara langsung bagaimana suatu jaringan dapat bekerja dan bagaimana setiap perangkat memiliki peran dalam mendukung komunikasi data tersebut. Dan nantinya untuk dari project Superlab ini sudah disediakan untuk topologi yang harus kita kerjakan, dan untuk pada video kali ini kita juga sudah memiliki topologi yang akan kita kerjakan nantinya, jadi kita bisa langsung saja masuk ke dalam topologinya. Nah, untuk dari tampilan topologinya kira-kira seperti ini. Di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer-nya sudah disediakan topologi yang nantinya itu topologinya akan semakin berkembang setiap kali project Superlab kita. Dan di sini juga kita sudah disediakan instruksi untuk melakukan konfigurasi. Di sini untuk dari materinya itu ada Superlab CCNA 200 sampai 301. Yang dimana untuk video kali ini adalah pengenalan Superlab, dan dimana nantinya untuk dari introducing Cisco CCNA, untuk bagian Superlab kita memiliki topik yang pertama, perkenalan Superlab CCNA seperti yang saya katakan sebelumnya, dan kita akan melakukan basic configuration, yang dimana kita nantinya akan melakukan setting IP address sesuai dengan keterangan yang sudah ada di sini, dan juga kita akan melakukan setting DNS pada bagian DNS server. Dan untuk konfigurasinya kita bisa mulai pada router 1 sesuai dengan yang ada di arahan tersebut. Kita bisa masuk ke dalam menu CLI. Di sini kita bisa klik ataupun ketik enable, kemudian masuk ke dalam mode config terminal. Dan di sini kita perlu menyeting IP address untuk dari routernya, yaitu kita masuk dulu ke bagian interface gig 0/0. Kemudian di sini kita bisa setting IP-nya, yaitu untuk dari yang mengarah ke server. Pada instruksi ini dijelaskan untuk menggunakan IP 200.5.5.x. Maka di sini untuk dari router dia itu akan menggunakan alamat IP pertama, maka kita gunakan untuk IP address-nya yaitu adalah 200.5.5.1. Dan di sini juga kita perlu menambahkan yang namanya IP address, karena di sini untuk prefixnya adalah /24, maka kita gunakan subnet masknya itu adalah 255.255.255.0. Setelah itu kita bisa enter dan kita nyalakan portnya terlebih dahulu dengan command no shutdown. Setelah seperti ini kita berpindah lagi, kita bisa exit, kemudian kita berpindah ke interface yang mengarah ke PC kliennya, yaitu pada interface gig 0/1. Dan di sini kita akan menggunakan alamat IP yaitu 192.168.1.x. Maka kita akan gunakan IP pertama untuk dari routernya yaitu adalah 192.168.1.1 dengan subnet mask yang masih sama yaitu /24 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita enter dan kita juga nyalakan untuk portnya dengan command no shutdown. Setelah seperti ini, maka tampilan dari portnya itu sudah berubah menjadi warna hijau yang sebelumnya berwarna merah. Kemudian kita akan mengatur untuk dari alamat IP address untuk dari perangkat server dan juga PC-nya. Kita mulai dari perangkat PC terlebih dahulu. Di sini kita bisa pergi ke bagian desktop, kemudian klik yang IP configuration, dan di sini kita masukkan untuk IP-nya yaitu 192.168.1.2. Kemudian subnet masknya masih sama /24, dan untuk default gateway-nya kita gunakan IP dari routernya yaitu 192.168.1.1. Dan untuk DNS-nya nantinya kita akan mengkonfigurasikan DNS di DNS server, maka kita akan gunakan untuk DNS servernya dengan IP 200.5.5.2.
karena nantinya untuk dari IP ini akan kita masukkan ke DNS servernya. Seperti ini kita bisa close saja dan kita akan berpindah ke bagian perangkat DNS servernya. Kita bisa buka perangkatnya, kemudian kita pergi ke bagian desktop, klik yang IP configuration, dan di sini kita masukkan IP-nya yang kita masukkan untuk DNS server tadi, yaitu adalah 200.5.5.0. Kemudian ada subnet mask. Oh, di sini bukan titik 0 tapi 200.5.5.2. Nah, subnet mask masih sama. Untuk default gateway-nya berarti kita gunakan yang IP dari router, yaitu 200.5.5.1, dan untuk DNS servernya itu kita gunakan dari perangkat ini sendiri. Itu kita gunakan yang IP 200.5.5.2. Setelah itu kita bisa close. Dan jika kita cek di sini, jika kalian perhatikan sebelumnya bahwa kompleksnya itu masih belum 100%, tetapi jika kita cek di sini, karena kita sudah melakukan semua instruksinya, maka sudah berubah menjadi 100%. Dan kita bisa mengecek untuk hasilnya dengan cek result, dan di sini sudah ada feedback yang mengatakan congratulations on completing this activity. Itu tandanya bahwa kita sudah menyelesaikan aktivitasnya. Dan kita cek pada bagian assessment item, di sini akan ditampilkan apa saja yang sudah kita konfigurasi dan belum kita konfigurasi. Untuk video kedepannya nanti itu akan lebih panjang bawah dan akan lebih banyak item-item yang lain. Kita bisa close saja, dan terakhir kita bisa cek untuk bagian konektivitas. Kita perlu melakukan ping ke www.sekolahan.id. Karena kita belum membuat DNS nya, maka kita akan buat dulu. Untuk dari setting DNS, kita klik yang bagian services, kemudian pada bagian DNS kita cari yang bagian DNS. Di sini kita klik untuk service-nya itu menjadi on. Untuk name-nya itu kita akan gunakan www.sekolahan.id seperti ini. Kemudian untuk time-nya itu adalah record, dan address-nya adalah kita masukkan IP yang tadi, itu untuk dari 200.5.5.2. Kemudian kita bisa add saja, dan di sini untuk konfigurasinya sudah masuk dengan name www.sekolahan ID, tab-nya record, dan untuk dari detail address-nya adalah 200.5.5.2. Itu kita bisa close lagi, dan kita cek untuk melakukan ping dari PC kliennya. Kita bisa buka. Pertama kita cek konektivitasnya terlebih dahulu dengan membuka cmd ataupun command prompt. Kita ping ke alamat IP dari DNS server, yaitu 200.5.5.2. Coba kita ping. Dan di sini hasilnya sudah reply from dan juga TTL. Kemudian kita ping untuk dari bagian DNS menggunakan www.sekolahan.id. Kita cek. Dan di sini juga sudah muncul keterangan reply from dan juga TTL. Maka dengan demikian untuk dari video pendahuluan ini sudah selesai, dan kita akan lanjutkan lagi pada video saya yang berikutnya. Saya Dimas Yudi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.